Shalom adik-adik semua. Shalom. Wah, kakak lihat dari sini adik-adik semua sudah siap ya memuji Tuhan. Nah, sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu pada sepanjang hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kita. Berkati kami supaya kami dapat memuji, memuliakan Engkau dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, siapa yang tahu matahari itu terbit dari mana? Dari timur Dan terbenam kemana? ke barat. Oleh sebab itu, mari kita akan ujian matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Siapa yang mau jadi laskar Kristusnya Tuhan? Saya! Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Adik-adik, tibalah saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Saat ini, mari kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita, serta seluruh hidup kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hatiku untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud Tuhan, ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan
adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi terlebih dahulu kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepada Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan tolong supaya kami boleh semakin mengenal Tuhan dan semakin bisa mengasihi Tuhan dan semakin bisa mengasihi sesama kami dengan baik ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saya akan menangkap mereka. Pokoknya mereka satu pun tidak boleh ada yang lolos. Masa mereka mengatakan Yesus Tuhan? Padahal jelas-jelas Yesus itu manusia. Hanya ada satu Allah yang benar, yaitu Tuhan Allah bangsa Israel. Aku akan segera membunuh semua orang-orang yang percaya kepada Yesus ini sebagai Tuhan. Saya akan tangkap mereka, saya akan penjarakan, saya akan aniaya mereka. Mereka sekarang saya dengar ada di Damsyik. Saya akan kejar mereka ke sana. Saya minta surat kepada imam-imam kepala. Mereka pasti akan memberi saya izin untuk menangkap mereka. Nah, ini adalah perkataan dari seorang yang bernama Saulus. Saulus waktu itu begitu semangat. Dia sungguh-sungguh mempercayai Alkitab Perjanjian Lama. Dan dia adalah seorang yang terpelajar, yang punya pendidikan yang tinggi dalam keagamaan. Dia mengerti hukum Taurat, dia mengerti hukum-hukum Tuhan, dan dia belajar tentang Allah. Dan di dalam Perjanjian Lama dikatakan, kalau ada orang Israel yang menyembah Allah lain, atau yang mengakui manusia atau benda sebagai Tuhan, maka orang itu bisa dihukum mati. Nah, dengan alasan itu, Saulus sebagai seorang yang mengerti Alkitab Perjanjian Lama, dia mengatakan bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka itu sesat, mereka itu layak dihukum mati. Maka dia meminta izin kepada imam-imam kepala, dan kemudian imam-imam kepala memberikan surat kuasa kepada Saulus untuk menangkap setiap orang yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Saulus tahu bahwa di Damsyik orang Kristen sudah banyak, maka dia memutuskan untuk pergi ke daerah sana. Nah, dalam perjalanan dia bersama dengan teman-temannya, pasti mereka membawa alat-alat bagaimana untuk bisa menganiaya atau memukuli orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka bersemangat sekali dengan hati yang menggebu-gebu, ingin menangkap semua orang Israel. Tetapi adik-adik, ketika mereka berjalan dengan bersemangat, tiba-tiba dari langit tiba-tiba datang cahaya yang terang. Dan kemudian cahaya itu menyilaukan Saulus dan dia jatuh ke tanah dan matanya menjadi buta. Tiba-tiba ada suara dari dalam cahaya itu yang bersuara. Di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 4. Saya baca dulu mulai dari ayat yang ketiga. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, pasti dengan ketakutan. Siapakah engkau Tuhan? Kemudian suara itu menjawab, katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tadi Saulus begitu menggebu-gebu dan dia sudah menganiaya beberapa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan dari dalam cahaya yang memancar dari langit itu, Tuhan Yesus mengatakan bahwa akulah Yesus yang kau aniaya itu.
Tapi Tuhan Yesus mengasihi Saulus. Saulus melakukan itu karena dia belum mengenal bahwa Yesus adalah juru selamat dan bahwa dia adalah satu-satunya Mesias yang datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Saulus melakukan itu karena dia orang berdosa. Adik-adik, kamu dan saya juga adalah orang yang berdosa. Kita juga dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur kita mendengar berita tentang Tuhan Yesus yang datang menjadi manusia dan kemudian dia menderita bahkan mati di kayu salib. Dia bangkit, kita percaya dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Ketika itu adik-adik, kita memperoleh pengampunan dosa. Nah adik-adik, Tuhan mengatakan kepada Saulus seperti ini, tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Nah pada saat itu juga ketika Saulus dan teman-temannya pergi ke dalam kota, tentu dituntun oleh teman-temannya karena Saulus itu menjadi buta. Dan kemudian Tuhan mendatangi seorang murid Tuhan. Namanya adalah Ananias. Dalam penglihatan, Ananias berbicara dengan Tuhan. Di sini dikatakan di dalam ayat yang ke-10. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang sedang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Adik-adik, Ananias murid Tuhan ini diutus oleh Tuhan untuk mendoakan atau menumpangkan tangan kepada Saulus, dan kemudian dengan penumpangan tangan itu mata Saulus nanti akan terbuka. Kemudian Ananias ini mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, Engkau tahu bahwa Saulus itu adalah seorang yang jahat. Bahkan dia sudah menganiaya orang-orang yang percaya kepadamu. Dan dia datang ke Damsyik ini untuk menangkap setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Betapa jahatnya orang itu Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan seperti ini, dia adalah alat pilihanku. Saya mengasihi dia. Saya punya rencana dalam kehidupan Saulus. Maka karena Tuhan yang memerintahkan, sekalipun dalam keadaan ketakutan Ananias terhadap Saulus yang galak ini, dia pergi juga. Ketika dia pergi, dia menumpangkan tangan kepada Saulus, dan ketika itu Saulus menjadi melihat. Sejak saat itu adik-adik, Saulus mengalami perubahan di dalam Tuhan. Dia yang tadinya ingin membunuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia menyadari bahwa dia berdosa. Dia menyadari bahwa dia telah menolak Tuhan Yesus. Dia memohon ampun kepada Tuhan Yesus, dan dia memutuskan untuk percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Dan dia berjanji di dalam hatinya untuk mengikut Tuhan Yesus dan untuk memberitakan Tuhan Yesus. Kita bisa melihat di dalam ayatnya yang ke-19b dan 20. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Tadinya di awal Bang Christian mengatakan bahwa Saulus berkobar-kobar ingin membunuh setiap orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan.
tetapi hatinya diubahkan, pikirannya diubahkan ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Akhirnya dia tidak lagi memusuhi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, melainkan dia sendiri mau memberitakan tentang Tuhan Yesus. Wah, hebat ya adik-adik, ada kuasa dalam perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Adik-adik, ketika kamu percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita, kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Roh Kudus masuk ke dalam hati kita, tinggal di dalam hati kita. Kita tidak bisa melihat Dia dengan mata jasmani kita ini, tapi kita bisa melihat dengan mata iman kita, melalui hati kita, bahwa sungguh kita percaya bahwa Yesus ada di dalam hati kita. Adik-adik, mari terus datang sama Tuhan, karena ada kuasa dalam perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Bisa mengubah hidup kita, mengubah pikiran kita, mengubah hati kita yang tadinya jahat menjadi baik. Saulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Akhirnya dia diubahkan hatinya. Dia memberitakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Adik-adik, ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, artinya kamu yang percaya kepada Tuhan Yesus, kamu juga dan Bang Christian juga mau senang dan bangga memberitakan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Adik-adik mau memberitakan Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita? Puji Tuhan. Adik-adik, inilah perubahan yang dialami oleh Saulus. Kemudian setelah itu Saulus ini menjadi bersemangat dan pikirannya dibuka oleh Tuhan, sehingga dia mengerti Alkitab Perjanjian Lama yang memberitakan bahwa Mesias itu adalah Tuhan Yesus. Dan Saulus membuktikan bahwa Yesus itu adalah Mesias dan Juru Selamat kepada orang-orang Kristen yang sudah percaya dan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul 9 ayat 22 mengatakan seperti ini. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Jadi Saulus ini mau membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Pikirannya dibuka oleh Tuhan. Adik-adik, ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, yang pertama kita hidup kita bisa diubahkan oleh Tuhan, ya, diubahkan oleh Tuhan seperti Saulus. Kemudian yang kedua mau memberitakan Tuhan. Kemudian yang ketiga kita bisa diberi kepintaran oleh Tuhan untuk mengerti kitab suci, untuk mengerti Alkitab. Karena apa? Ada Roh Kudus di dalam hati kita. Adik-adik, selanjutnya Saulus dalam kehidupannya dia menjadi orang yang bersemangat dan rela mati demi memberitakan nama Tuhan Yesus. Adik-adik, mau setia sampai mati untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus dan mengasihi Tuhan Yesus? Puji Tuhan. Saya yakin semua adik-adik mau setia mengasihi Tuhan Yesus, mau setia percaya kepada Tuhan Yesus. Dan bahkan saya percaya adik-adik rela mati demi nama Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu rela mati untuk menyelamatkan adik-adik dan juga Bang Christian. Akhirnya adik-adik, hidup Saulus sangat diubahkan oleh Tuhan. Bahkan dia menulis begitu banyak firman Tuhan. Ada kurang lebih sekitar 14 surat ditulis oleh Saulus yang menjadi Paulus. Dan kemudian surat itu menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik, ayat hafalan kita hari ini adalah dari 2 Korintus pasal 5 ayat 17. 2 Korintus pasal 5 ayat 17 saya bacakan buat kita semua.
Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Untuk kelas Indria, bagian A saja. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Nah, untuk kelas Pratama dan Madya, seluruh ayat ini ya, dari mulai kalimat pertama sampai dengan yang akhir. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sampai di sini firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepada Tuhan, kami serahkan anak-anak kami. Tuhan menolong mereka supaya mereka mengalami perubahan di dalam Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, pakai mereka menjadi alat Tuhan yang mau bersemangat seperti Rasul Paulus yang bersemangat memberitakan Tuhan Yesus kepada banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan tolong juga supaya ada perubahan karakter hidup dari yang tadinya kurang baik dan sering melakukan dosa menjadi anak-anak yang suka berbuat baik dan melakukan kebenaran. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.